Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli. Kali ini dalam segmen baru, Ayat Tersirat Kisah Rasul Manusia. Sebuah segmen yang membahas kisah-kisah Nabi, Rasul, dan manusia-manusia unggul semacamnya. Namun kali ini menggunakan kacamata ilmu kebenaran yang mengutamakan kedudukan manusia di hadapan Allah daripada sesama manusia. Kacamata yang mengutamakan ilmu maksud dan tujuan Allah dalam memberikan ujian kehidupan kepada mereka secara spesifik dan seluruh umat manusia secara umum. Pada episode sebelumnya kita membahas konsep yang menjadi sasaran utama segmen ini, yaitu pengkultusan. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan memfokuskannya kepada Nabi Idris, atau dikenal juga dengan nama Enoch, dalam sumber yang berbeda. Yang manakah nama yang benar? Yang manakah sumber yang benar? Itu tidak penting. Yang akan kita lakukan sekarang adalah berusaha membaca ayat-ayat Allah yang tersirat dalam kehidupannya atau kematiannya. Kurang lebih begitu. Marilah kita lanjutkan diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, saya udah mengumpulkan beberapa cerita yang menarik tentang Idris atau Enoch ini, Bu. Oh ya? Ya. Untungnya ibu udah minta untuk tidak begitu mempedulikan sumbernya. Sebab justru saya dapat banyak ceritanya itu dari agama Yudaism, Bu. Alias Yahudi, kitab Taurat. Oh begitu? Iya. Dari Al-Quran cuma ada 2 ayat dan gak ada ceritanya sama sekali. Oke, gak apa-apa. Sip lah. Saya juga menemukan dari sumber-sumber yang anonim atau gak jelas asalnya yang disebut sebagai apokrifa, itu satu, dan ada lagi juga yang disebut sebagai pseudepigrafa, artinya seolah ditulis sama seseorang di masa lalu, meskipun sebenarnya oleh orang lain di masa depannya, Bu. Ya, gak masalah. Oke, Bu. Saya cuma mau memastikan sekali lagi, termasuk ke semua pemirsa, bahwa cerita-cerita di sini bisa jadi cuma khayalan, jadi mohon kebijakannya. Oke. Ya, Bu. Saya mulai ceritanya ya. Cerita pertama yang menarik bagi saya adalah ini, Bu. Bahwa konon sebelum air bah yang diceritakan terjadi di zaman Nuh alias Noah, umur hidup manusia itu sangat panjang, bahkan dikatakan immortal, alias tidak bisa mati secara alami, Bu. Itu gimana ceritanya? Apa hubungannya dengan Idris? Idris termasuk manusia yang hidup di zaman itu soalnya. Konon rata-rata manusia umurnya zaman segitu itu 700 tahun dan Idris sendiri hidup 365 tahun. Lebih rendah sih. Tapi kelebihannya adalah bahwa dia masuk tanda kutip surga dalam kondisi hidup. Kemudian diangkat menjadi penjaga harta-harta dewata, pemimpin bagi archangels alias malaikat yang pangkatnya tertinggi, diajarkan berbagai macam rahasia dan misteri dan seterusnya. Pokoknya spesial banget deh, Bu. Terus? Nah, konon manusia-manusia yang hidup di zaman itu ibarat dewa, giants, raksasa, atau Nephilim alias anak-anak Tuhan yang kuat, sakti, atau semacamnya. Banyak sekali interpretasinya, Bu. Ada yang bilang raksasa beneran, ada yang bilang malaikat yang terjatuh, dan sebagainya deh. Oke, kalau tentang ujian kehidupannya ada nggak? Ada satu literatur klasik yang menyebutkan bahwa Enoch ini orangnya benar, tetapi gampang terpengaruh untuk berbuat salah. Oleh karena itulah Enoch diambil sebelum waktunya mati, justru untuk menyelamatkannya dia dari kesalahan yang tidak bisa ditebus. Oke, apa lagi? Kalau dalam tradisi Muslim ada yang bilang menganggap bahwa Enoch dan Idris orang yang sama, tapi ada juga yang menganggap mereka berbeda. Ada lagi? Ada beberapa, tapi intinya sama, Bu. Cuma keutamaannya, gelarnya, diangkat ke sini, ke situ. Tetapi ujian kehidupan apa yang dialaminya selama hidup, nggak nemu saya. Oke. Kalau begitu saya akan ceritakan apa yang saya tahu aja deh mengenai Idris ini dan mengenai sebagian cerita-cerita yang kamu sebutkan tadi. Oke, Bu. Pertama, kalau ada cerita manusia diangkat jadi malaikat,
itu pasti jadi malaikat tanda kutip, seperti yang udah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Oh gitu? Iya. Dan kalau ada cerita bahwa seorang manusia mendapatkan ilmu-ilmu untuk mendapatkan kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan dari malaikat yang sifatnya memaksa Allah untuk menuruti kemauan manusia, itu juga pasti dari malaikat tanda kutip, bukan malaikat beneran. Oh. Nah, malaikat tanda kutip ini pasti aslinya merupakan anak-anak dari Ifrit, Khidir, Adam atau Eva. Sama juga dengan kita semua. Perbedaannya dengan kita, manusia yang masih hidup hanyalah bahwa mereka pasti udah pernah hidup dan lagi mati. Dan kemungkinan besar mereka memang punya ilmu kesaktian, entah karena dikasih langsung oleh keempat Muhammad atau belajar dari anak-anak Muhammad yang sebelumnya dikasih langsung oleh keempat Muhammad. Malaikat tanda kutip ini berbeda dengan malaikat beneran ataupun malaikat muqarrabin yang merupakan anak-anak dari Jibril yang gak pernah hidup sebagai manusia, murni cuma roh, tanpa raga, tanpa jasad, dan hanya akan membantu manusia untuk beribadah ke Allah, bukan berbagi-bagi ilmu kesaktian. Oh, makanya ibu menggunakan istilah malaikat tapi pakai tanda kutip ya. Karena rancu sekali pengertian malaikat ini ya, Bu. Ya, sebab di berbagai agama dan kepercayaan yang berbeda pun pasti ada cerita mengenai manusia yang relatif sangat mulia, sehingga diangkat derajatnya menjadi sesuatu yang lebih, apapun itu namanya. Entah dewa, setengah dewa, malaikat, dan semacamnya dengan sebutan yang berbeda. Semua itu saya menyebutnya malaikat tapi pakai tanda kutip. Karena mulia di situ maksimal masih dalam perspektif di hadapan keempat Muhammad, di mata Ifrit, Khidir, Adam atau Eva. Mulia menurut standar mereka maksimal. Oh gitu ya. Iya. Sama juga dengan istilah siluman. Pokoknya semua jenis makhluk halus atau monster atau semacamnya yang pastinya punya klasifikasi dan cerita yang berbeda-beda karena berasal dari tempat yang berbeda di berbagai penjuru dunia. Saya nyebutnya sebagai siluman aja biar sederhana. Lah terus pengertian yang ibu jelaskan di video malaikat manusia dan siluman itu mengenai mana yang patuh dan berontak terhadap keempat Muhammad itu? Ya, itu karena perspektif yang digunakan adalah perspektif di mata Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva tadi. Kalau yang digunakan perspektif di hadapan yang maha segala, sang maha pencipta, ya baik malaikat tanda kutip, siluman, hantu, jin, dewa, raksasa, nefilim, apapun juga sebutan mereka, semuanya tetap aja anak-anak dari keempat Muhammad. Karena semuanya juga aslinya pernah hidup sebagai manusia di masa lalu dan akan hidup sebagai manusia lagi di masa depan kalau udah reinkarnasi. Semuanya tetap aja harus menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri. Pemimpin atas nafsu dan virus dengan menjalani kehidupan dan berbagai tantangan yang mengikuti kehidupan. Dan yang bisa menolong mereka semua itu, kita semua itu, untuk mencapai kehendak yang maha menghendaki, ya malaikat beneran, malaikat muqarrabin. Terus ketika disebutkan mengenai golongan jin dan manusia di Al-Quran itu, apa maksudnya, Bu? Oh, itu nyambung dengan cerita kamu tadi justru. Yang mana, Bu? Yang tentang manusia sebelum zaman air bahnya Nuh itu. Oh, yang umur hidupnya panjang itu, Bu? Iya. Jadi begini cerita yang saya tahu. Ini poin keduanya yang memang ingin saya sampaikan. Kelanjutan dari cerita yang udah digambarkan di seri Kehidupan dan Kematian. Kamu udah tahu kan bahwa umat manusia ini merupakan gabungan antara roh
dari alam rohani dengan raga hewan dari alam jasmani, alam nyata. Iyalah Bu. Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva sudah melakukan berbagai macam percobaan, tapi gagal terus untuk menyatukan dua itu. Setelah mereka dihukum turun ke alam nyata, mengalami sendiri hidup sebagai makhluk gemuan sempurna tersebut, baru Allah memerintahkan Jibril untuk meniupkan roh-roh sisa percobaan mereka di masa lalu ke keturunan mereka. Tepat sekali. Dan menemukan kenyataan ini, mereka sangat senang sekali. Kasarnya, merasakan betapa asiknya punya mainan baru. Mainan baru? Iya, anak-anak mereka, umat manusia, kan sejatinya sesuatu yang mereka dambakan tetapi tidak pernah capai. Terus setelah nelangsah hidup di alam nyata ini, tiba-tiba justru datang sendiri impian mereka itu. Diberikan yang Maha Pemberi, lebih tepatnya. Oh, maksud ibu adalah bahwa perasaan mereka itu, keempat Muhammad itu nggak jauh beda dengan manusia biasa. Seperti kita semua ini yang sebelumnya mendambakan punya keturunan selama bertahun-tahun, tetapi nggak bisa, terus tiba-tiba hamil dan ngelahirin anak idaman. Benar sekali. Mirip sekali dengan perasaan tersebut. Senang kan pasti? Pasti. Terus? Nah, dengan punya mainan baru ini, mereka pun jadi keasikan ngajarin segala macam hal yang mereka tahu kepada anak-anak mereka ini. Segala macam ilmu dicobain ke mereka untuk melihat seberapa batas kemampuan anak mereka masing-masing. Oh, maksud ibu ini alasan kenapa disebutkan bahwa manusia zaman sebelum Nabi Nuh itu umurnya panjang-panjang? Iya, mungkin. Sejauh yang saya tahu ya. Dan mereka banyak sekali yang emang sakti, meskipun gak semuanya juga. Terus apa hubungannya dengan golongan jin dan manusia dalam Al-Quran itu, Bu? Nah, itulah. Kan ada dua pasang Muhammad nih, Adam sama Eva, sementara Ifrit sama Khidir. Oke. Adam dengan Eva itu mengajarkan ilmu ke anak-anaknya, mengutamakan ilmu kekuasaan, saya menyebutnya. Karena ilmu-ilmu tersebut gak melanggar peraturan yang ada di alam nyata ini. Peraturan yang dibuat semenjak pertama kali kosmos ini tercipta. Peraturan dibuat. Oh, maksud ibu hukum fisika kali ya? Iya kali. Entahlah apa orang menyebutnya. Nah, sebaliknya Ifrit dengan Khidir suka mengajarkan ilmu yang berbeda. Kebanyakan dari ilmu mereka itu mengkombinasikan peraturan dari alam rohani dengan peraturan di alam nyata ini. Menerapkan hukum-hukum yang sebenarnya cuma berlaku di sana ke sini. Dengan kata lain, melanggar peraturan yang ada di sini. Inilah yang disebut sebagai ilmu kesaktian. Oh, makanya ilmu kesaktian itu selalu nggak masuk akal ya, Bu? Karena emang melanggar hukum fisika. Melanggar batas-batas kemampuan manusia. Ya. Nah, apa hubungannya dengan jin atau manusia? Anak-anak Adam dan Eva yang dikasih ilmu kekuasaan itu disebut sebagai manusia dalam konteks Al-Quran tersebut yang kamu tanya tadi. Sementara anak-anak Ifrit dan Khidir yang dikasih ilmu kesaktian itulah yang disebut sebagai jin dalam konteks tersebut juga. Mengapa perlu disebutkan dua-duanya di dalam Al-Quran? Supaya mereka yang merasa sebagai manusia yang lemah ataupun mereka yang merasa sebagai jin yang sangat sakti, supaya mereka yang merasa sebagai bagian dari garis keturunan Adam dengan Eva maupun garis keturunan Ifrit dengan Khidir, dua-duanya, semuanya juga harus tetap menuruti kehendak yang maha besar. Itu maksudnya. Kenapa dicatat seperti itu di Al-Quran? Oh gitu. Saya kira jin itu makhluk tersendiri karena dikatakan berasal dari api. Ternyata pernah jadi manusia juga, pernah punya raga juga.
Cuman emang bisa ilmu kesaktian, ilmu yang melanggar hukum fisika. Gitu ya, Bu? Iya, jin dikatakan tercipta dari api itu karena mereka kebanyakan fitrahnya dominan di ifrit. Atau kadangkala ketika disebut jin di dalam Al-Quran, itu emang sebenarnya langsung mengacu kepada ifrit secara spesifik. Kalau ifrit sih emang menguasai elemen api, dibuat dari api, dan emang lebih dulu diciptakan daripada Adam yang terbuat dari tanah fitrahnya. Oh, konteks berbeda artinya juga jadi berbeda jauh ya, Bu? Iya. Jadi begini runtutannya, kronologinya. Adam dengan Eva bikin komunitas sendiri dengan anak-anak mereka. Ifrit dengan Khidir juga bikin komunitas sendiri. Komunitas ini sama, terdiri dari manusia yang hidup juga. Tetapi peraturan yang mereka terapkan berbeda. Akal sehat yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari sangat berbeda. Ya jelaslah, yang satu pakai ilmu kekuasaan, yang satu pakai ilmu kesaktian. Nah, apa yang terjadi ketika anggota komunitas manusia yang pintar-pintar bertemu dengan anggota komunitas jin yang sakti-sakti? Oh, ya pasti merasa terancam ya, Bu. Apa jadinya, Pak? Berantem, berperang? Iya, pada akhirnya. Karena sifat dasar manusianya masih dikendalikan nafsu. Pertama, anak-anak Adam kalah. Terus pulang, minta tambahan ilmu ke orang tua mereka. Dikasih, balas dendam. Kemudian giliran anak-anak Ifrit yang kalah, pulang juga. Kemudian minta tambahan ilmu ke Ifrit, dikasih. Terus balas dendam. Ya gitu aja terus. Gimana caranya anak Adam bisa menang lawan anak Ifrit, Bu, yang sakti-sakti itu, Bu? Adam kan pinter. Meskipun dia gak suka pakai ilmu kesaktian, dia kan tetap aja tahu peraturan-peraturannya. Termasuk bahwa ilmu kesaktian pun punya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Ya tinggal dikasih tahu aja ke anak-anaknya apa kelemahan musuh mereka. Beres. Iya juga ya. Itu cuma contohnya. Kejadian aslinya tentu jauh lebih rumit lagi, penuh intrik, drama, dan terjadi dalam rentang waktu yang lama. Tetapi intinya sama. Di antara anak-anak Adam Eva dengan anak-anak Ifrit Khidir, sejak awal memang terdapat persaingan yang sangat sengit. Hal ini tidak lain karena memang orang tua mereka pun hubungannya gak harmonis zaman segitu. Masih terdapat rasa saling menyalahkan juga. Nah, ini semua terjadi sebelum kejadian air bah tersebut. Oh? Iya. Setelah bolak-balik perang terus, akhirnya keempat Muhammad sampai pada kesimpulan yang sama. Memberikan segala hal yang diminta anak-anaknya tanpa batas bukanlah sebuah hal yang bijak. Apalagi setelah dapat teguran dari Yang Maha Esa. Semacam yang tertera dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu. Oh, ini maksudnya peringatan kepada keempat Muhammad ya, Bu? Terus gimana, Bu? Ya, keempat Muhammad dengan cara mereka sendiri mulai berusaha mengajarkan anak-anak mereka untuk menyembah Yang Maha Pencipta. Gak sekedar main aja seperti sebelumnya di dunia ini. Nah, pada saat itu mereka diberikan kabar melalui Jibril bahwa standar bagi anak-anak mereka yang untuk diterima oleh Yang Maha Esa adalah jika mereka bisa kembali ke alam rohani, rohnya. Oh. Segala macam cara kemudian mereka lakukan, segala macam. Pokoknya apapun yang bisa kamu imajinasikan dengan otak kamu sekarang ini, semuanya udah pernah dicoba oleh mereka. Termasuk membentuk kepribadian bernama Idris atau Enoch itu. Hah? Tadi kamu bilang dia mati sebelum waktunya kan? Semacam diangkat ke surga menjadi malaikat dalam kondisi hidup? Iya, Bu. Dan diberikan berbagai macam gelar dan pekerjaan di surga, tanda kutip. Tetapi surga di sini ternyata bukan alam rohani ya, Bu? Bukan.
Kemungkinan besar salah satu dari alam fana yang diciptakan Adam atau Eva di zaman dulu paling, untuk memisahkan anak-anak mereka yang mati dengan yang hidup. Dibikin yang bagus dan lebih indah dari alam nyata tempat manusia zaman segitu hidup. Dibikin bertingkat-tingkat. Ada yang kelas rendah, ada yang kelas tinggi, dan seterusnya. Dengan kata lain, Idris kala itu sebenarnya sedang diangkat menjadi malaikat tanda kutip kalau pakai istilah ilmu kebenaran sekarang. Oh, maksud Ibu Idris ini berasal dari golongan manusia ya, berarti anak keturunan Adam dengan Eva. Tetapi kemudian diberikan gelar dan kedudukan macam-macam setelah diambil itu, dalam upaya menaikkan derajatnya juga di hadapan Allah. Tepat sekali. Saat itu, dalam satu siklus percobaan Adam dengan Eva, setelah menyeleksi anak-anak keturunan mereka dan menemukan bahwa Idris paling menonjol karakternya dalam satu generasinya, ya dicobakanlah berbagai macam ujian kepadanya. Terus setelah ketahuan belum memenuhi persyaratan juga di hadapan Yang Maha Kuasa, ya sudah, Idris kemudian diajak juga ikut membantu Adam dan Eva untuk membentuk umat manusia yang diinginkan Allah. Nah, supaya bisa ikut bantu, mau gak mau harus dikasih kesaktian juga lah Idrisnya. Kalau gak gimana bisa? Dalam pemikiran Adam dan Eva, siapa tahu dalam proses membantu mereka ini, Idris bisa meningkat nilainya di hadapan Allah. Meskipun Idris sendiri gak dikasih tahu kenyataan pahit tersebut saat itu. Dia sih ngiranya udah jadi malaikat beneran, udah mulia banget, udah masuk surga beneran. Oh gitu. Waduh, rumit banget ya, Bu. Ya iyalah. Makanya kenyataan-kenyataan semacam ini sangatlah sulit diajarkan ke manusia. Nggak bakal kebayang lah, terlalu ribet. Oke. Jadi Idris kemudian menjadi malaikat tanda kutip, membantu percobaan bikin manusia yang bisa menang melawan kecenderungan hewannya ya, Bu? Iya. Berarti sekarang sang Nabi Idris ini masih berkeliaran di alam nyata sebagai malaikat tanda kutip? Enggak, udah reinkarnasi. Oh, udah? Iya. Tetapi antara jadi malaikat tanda kutip sampai sekarang ini reinkarnasi, cerita kehidupan kematiannya juga panjang. Panjang gimana, Bu? Dia termasuk yang menjadi siluman di tengah-tengah. Masa? Iya, memberontak dan merasa lebih kompeten dari Adam dan Eva. Dan kemudian bikin agama sendiri, kebudayaan sendiri di kemudian hari. Wih, menarik tuh Bu ceritanya pasti. Pasti. Tapi saya nggak tahu detailnya, cuma tahu bahwa dia akhirnya membelot, kemudian mau sadar sendiri dan mengembalikan semua ilmu kesaktiannya ketika diminta oleh Ifrit dan Khidir, menebus dosanya, dan kemudian dapat antrian relatif awal. Wow. Ya, inilah ayat tersirat utama yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan Nabi Idris, yaitu bahwa mengejar ilmu kesaktian itu dengan cara yang menghendaki, dengan cara memaksa Allah untuk menuruti kemauan manusia itu adalah sebuah jalan buntu. Contohnya ya Idris ini, meskipun udah mendapatkan berapa banyak kemuliaan dan gelar di hadapan Adam dan Eva, di hadapan keempat Muhammad, tetap aja ternyata gak berpengaruh dengan nilainya di hadapan Allah. Gak berpengaruh, Bu? Iya. Karena nilai yang didapatnya, amal ibadahnya yang benar-benar diterima oleh Allah, justru ketika dia masih hidup sebagai manusia biasa yang memiliki berbagai macam keterbatasan, bukan ketika dia menjadi malaikat tanda kutip. Oh gitu. Iya. Dan meskipun saat ini dia memang sudah reinkarnasi, kan sebelumnya tetap aja dia harus menebus semua dosanya. Dosa ketika mempermainkan anak keturunannya, dosa ketika bermain sebagai Tuhan karena sakti mandraguna, sehingga akhirnya harus mengembalikan dulu semua kesaktiannya pada akhirnya, sebelum dia bisa dapat nomor antrian, kemudian juga nunggu ngantri dulu untuk lahir kembali,
Semuanya harus ditebus, tidak peduli sebesar biji jambu sekalipun. Dan prosesnya panjang. Semakin sakti kamu, semakin banyak menyalahgunakan kesaktian, semakin panjanglah prosesnya. Makanya saya berpesan kepada pemirsa semua yang berhasrat untuk mengejar kesaktian ataupun yang sedang memegangnya. Lepaskanlah itu semua secepatnya. Sebab pertanggungjawabannya sangat besar di hadapan Allah. Roh-roh yang membantu Anda untuk mendapatkan ilmu kesaktian tersebut tidak akan bisa menolong Anda mendapatkan nilai di hadapan Yang Maha Esa. Roh-roh yang membisiki Anda itu tidak peduli siapa mereka, tidak peduli mengaku sebagai apa mereka. Justru kedudukannya di hadapan Yang Maha Kuasa relatif lebih jauh, lebih rendah daripada Anda kemungkinan besar, meskipun mereka seolah lebih pintar, lebih sakti, lebih kuat, dan lebih bijak. Hah? Kok bisa, Bu? Ya iyalah. Siapapun mereka, mau jin kek, mau malaikat tanda kutip kek, mau leluhur kek, mau dewa kek, kan berarti mereka sedang nyangkut di alam nyata ini. Mereka masih di sini pasti karena masih harus menebus semua dosa mereka terlebih dahulu, satu persatu. Harus mengembalikan semua ilmu kesaktian mereka terlebih dahulu sebelum bisa dapat antrian lahir kembali, sebelum bisa belajar di sekolah kehidupan lagi. Sebaliknya, kalau yang hidup kan memang sedang sekolah. Jadi, kalau yang hidup mau belajar rajin, ya bakalan cepat naik kelas, bakalan cepat pinter justru daripada mereka yang mati dan masih terjebak di sini. Iya juga ya. Makanya ironis juga kalau kita yang hidup itu malah belajar ke mereka yang mati ya, Bu. Begitulah. Apalagi sekarang udah ada malaikat muqarrabin. Iya, udah ada malaikat muqarrabin. Sebentar, Bu. Saya baru kepikiran, emangnya nggak mungkin bahwa seorang manusia itu punya ilmu kesaktian secara alami tanpa perlu bantuan roh-roh? Nggak mungkin. Ilmu kesaktian pasti pakai penyalahgunaan roh. Oh ya? Kenapa, Bu? Oke, jadi begini penyederhanaannya ya, penjelasan mudahnya. Kan saya udah bilang tadi bahwa ilmu yang sering diajarkan Khidir dan Ifrit ke anak-anaknya itu pakai campuran peraturan di alam rohani yang diaplikasikan di sini, di alam nyata. Oke. Nah, kalau mereka sendiri sih sejak awal emang bisa kemampuan kayak gitu secara alami. Lawang mereka emang yang dijadikan lewatan untuk menciptakan alam nyata ini kan bersama Jibril. Iya, pastinya ya. Terus? Nah, pertanyaannya adalah mengapa manusia kok bisa juga kayak begitu? Iya ya. Itu karena ilmu kesaktian memanfaatkan kenyataan bahwa roh itu bukan berasal dari alam nyata ini. Bahwa fitrah bukanlah makhluk yang mengikuti peraturan hukum fisika di sini. Makanya manusia bisa melewati batas-batas hukum di alam nyata ya, Bu. Karena memang fitrah itu, roh itu bukan makhluk dari sini. Ya, tetapi ilmu kesaktian itu tetap aja ada batasnya. Di zaman dulu, keempat Muhammad memberikan semacam akses tidak terbatas kepada anak-anaknya untuk mencoba-coba. Makanya mereka sakti mandraguna. Dan ketika siluman atau malaikat tanda kutip mengajarkan roh lain yang lebih muda ilmu kesaktian ini, itu sebenarnya mereka berbagi ilmu. Artinya, yang membagikan jadi berkurang kesaktiannya. Maksud ibu ilmu kesaktian itu kalau ibarat komputer cuma bisa di-cut, habis itu di-paste ya? Nggak bisa di-copy-paste ya, Bu? Iya, nggak bisa copy-paste. Sumber energi totalnya tetap sama. Nah, itu dulu aksesnya masih terbuka lebar. Kalau sekarang sih akses tersebut sudah ditutup rapat. Jadi yang tersisa cuma yang level-level rendah yang udah tersebar ke miliaran titik. Oh, saya ngerti, Bu.
Maksud ibu, kesaktian di zaman sekarang itu kebanyakan manusia yang hidup ditempelin sama roh ya? Karena kalau dibagiin lagi bakalan jadi terlalu kecil kali porsi ilmunya. Iya, mungkin. Selain itu, prosesnya juga nggak gampang berbagi itu. Nggak semua roh bisa. Cuma yang level tertinggi aja, yang bos-bos. Makanya lebih praktis manusianya ditempelin atau diikutin sama roh yang udah sakti aja. Atau jin, kalau orang-orang Islam menyebutnya. Atau malaikat mungkin, kalau orang-orang Kristen menyebutnya. Atau leluhur, atau apa aja deh sebutannya. Menarik ya Bu. Begitulah. Ilmu Allah itu memang tidak terbatas. Tapi kalau kamu dikendalikan nafsu, gak peduli seberapa sakti pun, pasti hanya akan menimbulkan malapetaka. Dan ini bukan sekedar teori. Udah benar kejadian. Di zaman yang sedang kita bicarakan ini malah. Oh, maksud ibu di zaman sebelum air bah itu? Iya. Kan Adam, Eva, Ifrit, dan Khidir bener-bener gak ngerem ngasih ilmu ke manusianya. Sampai mereka semua sakti-sakti dan pinter-pinter gak karuan. Tahu berbagai macam rahasia alam semesta ini. Apa coba jadinya? Malah jadi perang, kuat-kuatan, pinter-pinteran, sakti-saktian. Ya kacau lah semuanya. Gitu ya. Oh, apa ini alasannya manusia setelah zaman itu jadi berubah, Bu? Kayak kita sekarang ini, jadi umurnya relatif pendek. Ya, itu salah satu alasannya. Mereka sudah mengambil kesimpulan bahwa umur yang panjang gak menjamin seorang manusia bisa menjadi lebih sesuai dengan keinginan yang maha kekal. Atau dalam bahasa kebenaran saat ini, umur yang panjang gak menjamin manusianya lebih mampu memenangkan fitrahnya daripada nafsunya. Yang ada, karena nafsunya menang melulu, justru manusianya jadi kejam dan sadis semua gak karuan. Iya Bu, masuk akal. Apalagi kalau umur manusianya lebih pendek, mereka jadi lebih cepat taunya apakah pendidikan yang mereka rancang berhasil atau gagal. Waduh, manusia benar-benar kayak jadi kelinci percobaan ya Bu di mata mereka. Iya, anak, cucu, keturunan, kesayangan, tapi juga kelinci percobaan. Campur aduk lah pasti pikiran makhluk yang sudah berumur segitu tua. Jin, iblis, malaikat, setan, ternyata semuanya memiliki arti yang berbeda ya Bu dari yang kebanyakan orang pahami. Iya, karena faktor bahasa. Firman Allah itu selalu menggunakan bahasa rohani daripada bahasa jasmani. Jadi memang wajar banyak yang salah paham. Jangankan manusia, keempat Muhammad juga banyak salah paham firman Allah kok. Apalagi anak-anak mereka. Apa boleh buat? Terus bahasa jasmani juga macam-macam kan. Ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Belum lagi karena batas kemampuan manusianya juga berbeda-beda. Jadi perbedaan pemahaman bukanlah hal yang aneh, justru wajar. Dan masalah waktu juga. Sesuatu yang berlaku di zaman dulu kan juga bisa berubah menjadi tidak berlaku setelah melewati perkembangan zaman. Sebentar Bu. Keempat Muhammad juga suka salah paham firman dari Yang Maha Kuasa. Iya, hal ini sudah mereka akui sendiri bahkan. Makanya ilmu tentang nafsu ini sendiri yang merupakan musuh sejati manusia yang ada di dalam diri manusia sendiri aja, baru tahu mereka dengan detail setelah menyatu dan sujud bersama selama hampir 1 milenium tersebut. Oh iya ya. Setiap kali saya belajar bersama mereka dan menemukan ilmu baru, saya suka protes. Abah, ini gimana sih kok dulu ngajarinnya kayak begitu ke manusia? Terus mereka biasanya jawab gini, ya maklum lah ilmu kita di zaman segitu emang cuma sebatas itu. Masa Bu? Iya. Kayak kakek-kakek yang cari alibi Bu. Emang. Bisa aja. Satu lagi Bu. Ya? Saya melihat tren nih dalam masyarakat dalam beberapa waktu ini. Mungkin akibat banyak bencana juga ya. Terdapat keresahan yang tidak bisa disembunyikan dari media sosial, berita dan sebagainya. Itu komentar Ibu gimana? Oh itu, ya. Jadi saat ini, detik ini, tatanan dunia emang udah berubah.
Dari tatanan yang mengutamakan hubungan sesama manusia, menjadi tatanan yang mengutamakan hubungan dengan Allah. Untuk itulah kita semua harus berhati-hati dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Jangan sampai terjebak oleh nafsu. Semua kejadian yang sedang dan akan terjadi, baik yang sifatnya luas dan mempengaruhi banyak orang, mau itu bencana, pemilihan presiden, atau yang sifatnya pribadi dan personal, harus benar-benar dicamkan apa ilmu, maksud, dan tujuan Allah membuat kejadian-kejadian tersebut. Jangan sampai lengah. Maksud ibu, percepatan ujian kehidupan untuk memaksa manusia ke dunia baru emang sedang terjadi. Iya, tepat sekali. Saran saya, langkah-langkah berikut ini bisa menjadi pegangan. 1. Berdoalah kepada Yang Maha Esa agar diri kita mampu selalu menggunakan fitrah dalam menghadapi apapun itu keujian kehidupan yang menghadang. 2. Sebab fitrah diri kita sendiri inilah yang akan mampu memberikan bimbingan dalam menghadapi bencana misalnya, agar tidak cuma rugi harta benda atau nyawa aja, tapi juga mendapatkan amal ibadah yang diterima Sang Pencipta. Fitrah ini jugalah yang akan mampu memberikan kita bimbingan, sehingga bisa meyakini mana pemimpin yang bisa diajak benar, dan mana pemimpin yang sebatas baik aja, belum mau diajak benar. 3. Berbaik hatilah kepada diri sendiri dan orang lain, dalam artian kurangi ekspektasi yang berlebihan. Jangan sampai terkendali nafsu rasa suci yang hanya bisa menuntut kesempurnaan tetapi tidak bisa justru berusaha menyempurnakan satu persatu, satu langkah demi langkah. Saat ini memang belum ada manusia yang benar total. Siapapun gak ada. Benar di hadapan Allah sekaligus benar di hadapan manusia juga. Oleh karena itu, fokuskanlah diri Anda minimal untuk mau diajak untuk menjadi benar di hadapan Allah. Mau untuk lebih mengutamakan kasih sayang. Mau untuk mewujudkan manfaat di segala bidang buat diri sendiri maupun orang lain. Mau untuk gak sebatas teori aja dan mau untuk gak ngomong doang. 4. Sebab kalau kita minimal mau diajak benar, pada saatnya nanti entah kapan kita pasti bakalan bisa jadi manusia yang benar di hadapan Allah. Pasti akan mau dibantu oleh malaikat muqarrabin untuk menyempurnakan diri kita, menjadikan fitrah sebagai pemimpin diri ini. 5. Bekal inilah yang pada akhirnya nanti akan membukakan pintu berkah dari Yang Maha Agung. Dan yang terakhir, 6. Bagi manusia yang tidak mau diajak benar, entah karena ngotot mengutamakan kebaikan di hadapan sama daripada di hadapan Allah, maupun yang ngotot mempertahankan keburukannya, mereka yang terus mengikuti dorongan nafsunya daripada fitrahnya, ya siap-siap aja menghadapi kiamat dari Yang Maha Segala. Begitu kira-kira. Oke Bu, paham. Semoga pemirsa juga paham. Dan waduh, kayaknya waktunya udah habis nih Bu. Udah lama banget pembicaraan kita. Ya gak apa-apa, kita lanjutkan aja nanti episode berikutnya. Siap Bu. Terima kasih atas penjelasannya Bu Ririn. Sama-sama. Begitulah pemirsa, episode ayat tersirat kisah Rasul manusia kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Atau baca aja buku-bukunya Ibu Ririn Atika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.